Di sebuah desa terpencil yang dihuni oleh warga yang hidup dalam ketakutan, ada sebuah cerita tentang pesugihan babi ngepet. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, entah itu dari cerita mitos atau mungkin memang benar-benar terjadi di dunia nyata yang sudah lama melegenda. Babi ngepet ini merupakan perbuatan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mencuri harta orang lain secara gaib. Pesugihan babi ngepet dilakukan dengan cara-cara aneh, seperti menggesekkan tubuhnya ke dinding, menghisap uang dari dalam lemari dan beberapa cara lainnya. Di desa tersebut sudah ada beberapa korban dari aksi pesugihan babi ngepet. Korban pertama adalah Pak Sutomo, seorang petani miskin, sedang berjalan pulang menuju desa setelah berdagang hasil panennya di pasar. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh. Ketika ia sampai di rumahnya, ia mendapati lemari tempat menyimpan uangnya dalam keadaan terbuka dan uang yang di dalamnya hilang begitu saja. Sutomo sangat bingung dan ketakutan, karena ia tahu bahwa ia tidak pernah membuka lemari sebelumnya. Ia curiga ada kehadiran gaib yang mencuri uangnya. Selanjutnya terjadi pada Butari, seorang pedagang sayur, telah berhasil mengumpulkan banyak uang dari hasil usahanya yang gigih. Suatu malam, ketika ia sedang beristirahat di rumahnya, tiba-tiba ia merasa suhu di dalam rumah menjadi sangat dingin. Ia melihat dengan kaget bahwa uang yang ia simpan di dalam lemari tiba-tiba menghilang begitu saja. Semua pintu dan jendela dalam keadaan tertutup, namun uangnya lenyap secara misterius. Butari menyadari bahwa ada kekuatan gaib yang beroperasi di dalam rumahnya. Setelah itu banyak korban lain yang mengalami kejadian aneh dan merugikan. Salah satu yang menjadi korban terakhir adalah Pak Budi, seorang guru yang bijaksana, dermawan dan selalu membantu orang lain. Suatu malam, ketika ia sedang duduk di ruang tamu rumahnya, ia mendengar suara gemerisik aneh di dinding. Saat ia berusaha melihat apa yang terjadi, tiba-tiba uang yang disimpannya di dalam brankas menghilang dengan cepat. Pak Budi sangat terkejut karena ia yakin brankas tersebut telah terkunci dengan baik. Ia pun merasa yakin bahwa ada kekuatan gaib yang telah mencuri uangnya. Semua korban dari babi ngepet berkumpul bersama warga desa dan berbagi cerita tentang pengalaman mereka. Mereka menyadari bahwa masing-masing dari mereka adalah korban dari pesugihan babi ngepet yang menghantui desa mereka. Ketakutan merajalela di antara warga, karena tak satu pun dari mereka tahu siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Mereka merasa terjebak dalam situasi yang menakutkan dan tidak tahu bagaimana cara menghentikan pesugihan ini. Warga desa akhirnya menyadari bahwa mereka harus mengatasi masalah ini bersama-sama. Mereka berkumpul di tempat suci desa dan melakukan doa bersama, memohon perlindungan dan keberkahan dari Tuhan. Mereka juga berjanji untuk hidup jujur dan meninggalkan segala perbuatan yang buruk, termasuk mencuri harta orang lain. Ketakutan merajalela di antara warga desa karena tak satu pun dari mereka tahu siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Mereka merasa terjebak dalam situasi yang menakutkan dan tidak tahu bagaimana cara menghentikan pesugihan ini. Namun, salah seorang warga desa yang cerdas, bernama Andi, mulai mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Andi memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Ia berbicara dengan beberapa korban dan mencari petunjuk yang dapat membantu mengungkap misteri pesugihan babi ngepet. Setelah melakukan penelusuran yang teliti, Andi menemukan beberapa kesamaan dalam cara-cara gaib yang digunakan oleh pelaku. Hari berlalu, dan Andi akhirnya menemukan jejak yang mengarah pada pelaku. Ia mengikuti jejak tersebut hingga akhirnya sampai di sebuah desa lain yang tidak terlalu jauh dari desa mereka. Andi semakin yakin bahwa pelaku sebenarnya bukan berasal dari desa mereka. Andi meminta bantuan beberapa warga desa untuk membantunya menghadapi pelaku pesugihan babi ngepet tersebut. Dengan berbekal keberanian dan kebersamaan, mereka mendatangi rumah pelaku yang tinggal di desa lain. Ternyata, pelaku adalah seorang pemuda yang pernah dihina oleh teman-teman dari salah satu warga desa tempat kejadian. Pelaku yang merasa sakit hati dan ingin membalas dendam terhadap warga desa tersebut, melakukan pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dan menghancurkan kehidupan mereka. Ia percaya bahwa dengan cara itu, ia akan merasa puas dan dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, niat jahat pelaku akhirnya terbongkar ketika Andi dan warga desa berhasil menangkapnya. Saat ditangkap, pelaku berubah menjadi manusia biasa kembali, tanpa kekuatan gaib yang dimilikinya sebelumnya. Ia merasa menyesal atas perbuatannya dan menyadari bahwa pesugihan dan balas dendam tidak akan membawa kebahagiaan sejati. Warga desa belajar dari pengalaman mengerikan mereka bahwa mencuri dan mencari jalan pintas untuk kekayaan tidak akan membawa keberkahan dan kebahagiaan sejati. Mereka menyadari bahwa mereka harus hidup dengan jujur dan berusaha untuk mencari nafkah dengan cara yang halal dan berkah. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya hidup dengan integritas dan menghormati hak milik orang lain, serta menghindari godaan perbuatan yang jahat. Akhirnya, warga desa merasa lega karena pesugihan babi ngepet telah berakhir dan mereka kembali hidup dalam kedamaian.